Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi RPL SMK Teksa dan ITH Salam Karawang kelas 10. Pada kesempatan kali ini di pelajaran pemrograman dasar di pertemuan kelima ini Bapak akan mengajarkan apa yang namanya input dan output di dalam bahasa pemrograman Dev C++. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar apa yang namanya tipe data. Jadi silakan ditonton di Texas Learning materi tentang tipe data. Bapak udah share di situ video mengenai tipe data. Kemudian tugas sebelumnya juga kita sudah membuat Hello World ya. Sebelumnya juga kita sudah melakukan instalasi aplikasi Dev C++, kemudian membuat satu project yang namanya Hello World. Nah, kemudian setelah itu kita juga sudah belajar ya, apa yang namanya tipe data. Jadi untuk review terlebih dahulu, tipe data itu di dalam bahasa pemrograman itu digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu tipe data numerik, karakter, dan logika. Numerik itu yang isinya adalah angka semua ya, jadi kombinasi antara 1 sampai 9 termasuk 0 juga sama. Kemudian ada karakter, yaitu kombinasi antara huruf dan angka, yaitu ada abjad dan juga ada angka, jadi bisa bergabung gabungan antara abjad dan angka. Kemudian yang satu lagi adalah golongan logika, yaitu yang isinya hanya ada 2, yaitu true dan false atau benar dan salah. Nah, untuk tipe data ini, untuk yang golongan numerik itu ada tipe data yang namanya INT atau integer. Kemudian untuk angka-angka atau numerik yang bilangan bulat, yaitu kombinasi antara 1 sampai 9 ya, jadi tidak ada komanya. Dan satu lagi ada double, yaitu untuk tipe data ataupun yang memiliki golongan yang ada komanya, yaitu misalkan 0,1, 0,5, 5,1, 1, sekian. Nah, itu adalah untuk tipe data double. Kemudian karakter itu ada string, ada chart. String itu untuk tipe data karakter yang berupa huruf dan angka. Chart itu berupa simbol. Kemudian boolean itu hanya ada satu, yaitu namanya boolean untuk golongan tipe data logika. Nah, untuk materi tipe data ini sudah Bapak ajarkan di materi sebelumnya. Silakan dibuka-buka lagi, dan Bapak juga udah sematkan di Texas Learning mengenai tentang tipe data. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang input dan output. Untuk input sendiri kita pakai sintak yang namanya CIN atau CIN. Untuk output sendiri kita pakai sintak apa yang namanya COUT. Nah, langsung aja kita ke praktek. Silakan dibuka Dev C++-nya. Untuk lembar kerja pada praktikum kali ini Bapak juga udah lampirkan di Texas Learning. Nanti silakan kalian cari, di situ ada yang namanya lembar kerja praktikum pemrograman dasar oleh Bapak sendiri, Kavi Gunardi Eskom. Kemudian di situ ada lembar kerja kelima. Di situ dari mulai cara membuat proyek baru di Dev C++, kemudian input dan output. Di situ sudah diterangkan bagaimana itu input, bagaimana itu output. Nah, kita praktekkan terlebih dahulu ya. Kita buat dulu project di sini. Cara buat projectnya yaitu new project, kemudian pilih console application. Nah, di bagian namanya kita masukkan input atau nama dari project yang ingin kalian buat. Misalkan di sini karena materi kita tentang input dan output, maka di sini juga kita masukkan nama projectnya adalah input dan output. Kemudian klik OK. Kemudian di sini akan muncul di mana kalian ingin menyimpan si project tersebut. Nah, langsung aja di sini save. Nah, kemudian di sini juga ada main.cpp. Nah, ini adalah file utama dari codingan kalian. Jadi tadi itu projectnya di kalian save. Nah, ini adalah codingan utama yang ingin kalian save. Tinggal kalian save saja. Kemudian beri nama project utama itu. Misalkan main input output. Di save. Nah, maka itu akan tersimpan. Kemudian di sini di lembar kerja sebenarnya sudah dijelaskan secara detail gimana caranya untuk input dan output.
Nah, pertama-tama kalian buat dulu apa yang namanya tipe data dan variabel. Tipe data dan variabel sudah dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Silahkan dibuka-buka lagi. Link YouTube untuk materi tersebut juga sudah di-share di Texas Learning. Silahkan dipelajari. Yang pertama kalian harus buat dulu apa itu tipe data. Kita ingin mengeluarkan terlebih dahulu tipe data nama ya. Jadi kita ingin mengeluarkan di program kali ini kita akan ingin memasukkan nama kemudian mengeluarkan nama. Nah, makanya di sini untuk nama sendiri tipe datanya adalah string. Nanti kalau umur beda lagi tipe datanya, untuk alamat juga nanti beda lagi tipe datanya dan lain sebagainya. Jadi tipe data dan variabel itu disesuaikan dengan apa yang ingin kalian masukkan dan ingin apa yang kalian keluarkan. Karena di sini Bapak ingin mengeluarkan nama, makanya menggunakan tipe data string. Contoh di sini nama ya. Kemudian Bapak buat dulu apa yang namanya output untuk mengeluarkan kata-kata terlebih dahulu. Kata-katanya yaitu adalah masukkan nama. Nah, di sini ini adalah tipe data, ini adalah variabel. Jadi tipe data dan variabel itu adalah saling berdekatan gitu ya. Karena tipe data ini adalah data yang akan atau tipe yang akan dimasukkan ke dalam variabel ini. Nah, terus kemudian variabelnya ini adalah tempat data itu disimpan. Nah, kemudian di sini kita buat apa yang namanya getLine. GetLine ini adalah sintak untuk cin ya, yaitu untuk input. Nah, kemudian apa yang diinput ini dimasukkan tipe atau variabel yang ada di atas atau yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, di sini tuliskan nama. Ya, jadi kita ingin memasukkan nama, kemudian si nama itu yang nanti kalian masukkan itu dimasukkan ke dalam variabel nama yang tipe datanya adalah string, seperti itu. Ya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam variabel nama, kita keluarkan. Cara mengeluarkannya adalah dengan menggunakan kembali COUT atau count ya. Nama saya adalah. Nah, kemudian di sini kasih seperti ini, simbol kurang dari 2 kali seperti ini. Kemudian apa yang mau dikeluarkan? Yang mau dikeluarkan adalah nama. Kemudian kasih lagi seperti ini, kasih endlen. Endlen ini adalah fungsinya sebagai enter ke bawah. Seperti itu ya. Ini adalah contoh tipe data, ini contoh variabel, ini contoh output kata-kata. Ini contoh input, memasukkan input, itu memasukkan masukan yang ingin kalian masukkan nanti. Kemudian ini adalah contoh untuk mengeluarkan apa yang kalian inputkan. Seperti itu ya. Maka hasilnya ketika kalian execute, kemudian compile and run, hasilnya seperti ini. Jadi lihat, sini keluar dulu kata-kata pertamanya adalah masukkan nama, terus kemudian di sini ada cin atau ingin kalian memasukkan apa gitu ya. Maka bila mana kalian masukkan misalkan kata Kahfi Gunardi nama kalian, contoh ini Kahfi Gunardi nama Bapak sendiri, ketika di enter maka akan langsung muncul yang di bawahnya di sini. Tuh, nama saya adalah apa yang kalian masukkan di sini keluar. Nah, itu ya contoh dari input dan output. Nah, di tugas lembar kerjanya di situ Bapak udah jelaskan. Silakan kalian membuat input dan output seperti yang tadi Bapak jelaskan, tapi untuk biodata kalian. Nah, biodata kaliannya menampung nama lengkap. Jadi silakan kalian explore atau jelajahi lagi. Nama lengkap di sini tipe datanya apa? Ya, tipe data di sininya. Ya, ini ada string untuk nama. Kalau nama lengkap itu apa? Nama panggilan juga apa? Jenis kelamin pakai apa? Tempat lahir apa? Tanggal, agama dan lain sebagainya. Nah, itu kalian buat input dan outputnya dalam satu program ini. Tuh ya, jadi ketika kalian run gitu ya, execute program akan muncul pertanyaan siapa nama lengkapmu, siapa nama panggilan, siapa jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir dan sebagainya sampai ke transportasi yang digunakan untuk berangkat ke sekolah. Kemudian setelah input, ketika di enter maka seperti tadi ya, ini kan hanya nama aja kalau ini ya. Ketika compile, nah ini kan masukkan nama. Nah, kalau kalian itu buatlah biodata kalian. Jadi ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 data itu. Jadi ada masukkan nama sampai 13 ke bawahnya. Kemudian setelah diisi, misalkan ini diisi ya. Ke 13-13-nya itu biodata diisi, ketika di enter yang terakhir, maka akan keluar biodata yang sudah kalian masukkan tersebut. Ya, jadi silakan di explore lagi gimana caranya. Di lembar kerja sudah Bapak cantumkan di sini caranya untuk satu biodata yaitu nama lengkap. Jadi untuk yang lainnya tinggal mengikuti saja, tinggal diganti-ganti tipe data sesuai dengan variabel yang akan diinputkan. Kemudian setelah itu kalian screenshot codingan atau foto codingan tersebut. Jadi ininya di foto, jadi ini kan hanya nama saja, bukan biodata. Jadi setelah biodata itu semua kalian buat, si codingan ini kalian foto ataupun kalian screenshot boleh, dan fotonya dikumpulkan di Texas Learning. Seperti itu Bapak harap kalian bisa mengerti. Untuk tugas kali ini silakan dikerjakan. Waktunya seminggu dari mulai hari sekarang, hari Bapak buat video ini hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Jadi seminggu kemudian adalah waktu terakhirnya. Itu ya. Silakan dikerjakan. Bapak harap kalian bisa mengerjakannya. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung di WA Bapak lewat KM. Bapak sudah share nomor Bapak, silakan ditanyakan. Kurang dan lebihnya silakan kalian explore sendiri. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.